Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Saya Indah dari Padang ingin bertanya. Bagaimanakah cara berwudu orang yang sudah tua? Sudah 80 tahunan, susah berjalan kemana-mana pakai kursi roda. Karena lututnya sudah lama sakit. Dan kalau berwudu pun juga susah karena lututnya tidak bisa ditekuk untuk berwudu. Bolehkah bertayamum Buya? Terima kasih. Baik, pertama, wudu tidak boleh berpindah kepada tayamum kecuali ada. Pertama, tidak adanya air. Yang kedua adalah karena sakit yang menjadikan tayamum membahayakan tentang penyakitnya. Adapun beliau sepuh, penyakitnya adalah penyakit sepuh. Beliau masih bisa menggunakan air. Maka dalam keadaan apapun, beliau selagi masih bisa menggunakan air, maka wajib menggunakan air. Adapun caranya, suruh milih. Pertama adalah sholatnya dijamak karena sudah sepuh semacam itu. Apalagi repot, wudhu sekali untuk sholat duhur dan asar. Jadi dalam sehari hanya perlu 3 wudhu saja. Maghrib sama isya. Kalau awal maghrib susah, ditunda nanti setelah isya. Jadi dijamak sholatnya. Sholat duhur sama asar, sholat maghrib sama isya, baru sholat subuh. Artinya melakukan wudhu cuma 3 kali. Kemudian dan wudhunya jika tidak bisa, maka diwudhukan oleh orang lain. Diwudhukan, bukan orang lain mewakili wudhu, enggak. Diwudhui. Diambilkan air, diwudhui. Kemudian diajari sholat, melakukan sholat dengan jamak. Jika ada orang, nah nanti permasalahannya adalah jika beliau hidup sendiri, kalau masih ada orang lain membantu, dan membantu adalah pahala. Termasuk yang perlu kami ingatkan bahwasanya banyak seorang anak mempunyai ayah atau ibu yang sudah sepuh, rela membiayai di rumah sakit habis puluhan juta, tapi setelah pulang tidak pernah berpikir untuk membayar 1 orang untuk mewudhu'i beliau. Dan membimbingnya untuk sholat hanya 500.000 per bulan padahal. Ini harus kita pikirkan sebagai seorang anak. Kalau memang Anda tidak bisa mewudhukan orang tua Anda bisa bayar. Setiap kali wudhu, mewudhukan adalah 10.000, 15.000, luar biasa. Kalau Anda punya uang. Kalau tidak Anda melakukan sendiri, itu lebih istimewa pengabdian kepada orang tua. Jika ini masih bisa, jadi dianggarkan dong untuk orang tua. Bayari orang, diajari yang lembut supaya mereka tidak tersiksa, beliau tidak tersiksa. Dan insya Allah tidak tersiksa untuk melakukan. Bahkan sedih di saat mereka tidak bisa melakukan sholat. Tapi beri kabar gembira, sholat ternyata mudah. Diwudhukan, wajahnya dibasuh, tangannya, kakinya dibasuhkan sama orang. Karena tidak bisa. Nah, jika kasusnya ini terakhir, tidak bisa berwudhu karena mungkin mohon maaf, mestinya sholat subuh itu anaknya bangun. Tak tahu, tidak tahu anaknya di mana, nggak bangun, dia duduk kursi, nggak bisa kemana-mana, baru boleh bertayamum saat itu. Maka perlu menyiapkan, minta tolong siapkan, barangkali kamu tidak bangun, nanti saya ada debu di samping saya. Betul hari itu nggak ada orang, dia duduk kursi abang ini, tayamum. Maka baru sah saat itu bertayamum. Karena apa? Nggak ada yang menolongnya untuk berwudu. Bertayamum. Kalau ternyata nggak biasa-biasanya anaknya pergi, tapi hari itu pergi nggak ada debu, maka dalam mazhab Syafi'i selagi tidak ada debu tidak ada tayamum. Lalu bagaimana? Tetap melakukan sholat, menghormat waktu, yaitu tidak dengan wudu dan tidak dengan tayamum. Sama adanya najis di dalam badannya, selagi bisa menghilangkan harus dipisah najisnya. Tapi kalau sudah tidak bisa, maka termasuk dimaafkan. Dan itu termasuk sholat faqidut tahuraini, orang yang tidak bisa membersihkan dirinya dari hadas atau membersihkan dari najis. Jadi yang terakhir ini tadi, jika memang tidak ada orang yang bisa menolongnya, maka dia bisa melakukan sholat dengan tayamum, betul. Kalau ternyata tayamum juga tidak ada debu, maka dia melakukan sholat tanpa tayamum, tanpa wudu, cukup melakukan sholat. Yang penting jangan sampai selagi akal masih ada, jangan sampai ada orang meninggalkan sholat. Dan melakukan sholat adalah sangat mudah kalau orang punya ilmunya. Dan tidak merepotkan. Tidak merepotkan. Kalau ternyata nggak bisa, ya sudah. Tapi tadi kan kasusnya kita baca dari awal, kalau masih bisa begini.
bayar orang untuk mewudukkannya, dan bayarnya pun memang kita punya duit. Nggak punya duit, ya sudah. Nggak punya duit, nggak ada yang mewudukkannya, sudah. Maka dia bertayamum, sah. Tayamum pun nggak ada, kurang mudah apa? Nggak ada debu, ya sudah, langsung melakukan sholat dan tidak dosa di hadapan Allah dan dapat pahala. Nanti kalau mudah lagi atau sehat lagi, nggak mudah lagi, ya dia sudah selesai. Yang penting jangan sampai ada orang berani meninggalkan sholat dengan tenang, dalam keadaan apapun sholat harus dilakukan. Cuman caranya beda-beda di antara orang dengan orang, sesuai dengan udzur yang datang kepadanya. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab.